warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Soal Lengkap. Kali ini kita akan membahas penilaian akhir semester tahun pelajaran 2021 dengan tema 5, subtema 1, 2, dan 3. Nah, sebelum kita mulai, pastikan teman-teman sudah melakukan klik like, share, dan subscribe di channel kami supaya teman-teman mendapat info terbaru dari kami. Baiklah, kita mulai dengan nomor 1. Berikut nilai yang terkandung dalam peristiwa Sumpah Pemuda, kecuali titik-titik. A. Persatuan, B. Rela berkorban, C. Radikalisme, D. Cinta tanah air. Mari kita telaah soalnya. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda terdapat nilai persatuan, jadi A benar. Rela berkorban juga sama. Ini ketika teman-teman dari seluruh Indonesia, para pemuda itu rela berkorban, jauh-jauh datang dari daerah masing-masing untuk berkumpul. Cinta tanah air juga benar. Nah, yang salah adalah radikalisme. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 2, salah satu manfaat persatuan dan kesatuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah titik-titik. A. Timbulnya konflik, B. Perpecahan, C. Kehidupan yang serasi dan selaras, D. Tumbuhnya sikap individualisme. Konflik itu permasalahan, perpecahan itu tidak sesuai persatuan dan kesatuan. Kalau individualisme mementingkan kepentingan sendiri. Jadi, manfaat persatuan dan kesatuan adalah kehidupan yang selaras dan serasi. Jawabannya adalah C. Lanjut ke soal nomor 3. Contoh ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang datang dari dalam masyarakat Indonesia. A. Praktik KKN, B. Kesenjangan ekonomi, C. Isu dan sara, D. Arus globalisasi. Jadi yang menjadi ancaman adalah isu dan sara. Jawabannya adalah C. Soal nomor 4. Bagaimana nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? A. Perjuangan dan pengorbanan, B. Peperangan, C. Balas dendam, D. Amarah akan penjajahan. Nah, yang paling tepat nilai-nilai persatuan itu dalam proklamasi diterapkan dengan perjuangan dan pengorbanan. Nomor 5. Berikut sikap yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu titik-titik. A. Toleransi, B. Memilih teman yang sepaham, C. Gotong royong, D. Tolong menolong. Nah, untuk memperkuat persatuan dan kesatuan harus menonjolkan atau mengembangkan sikap toleransi. Jawabannya adalah A. Nomor 6, ini masuk ke muatan bahasa Indonesia. Ide utama dari sebuah paragraf disebut juga titik-titik. A. Pikiran paragraf, B. Pikiran pokok, C. Pikiran penulis, atau D. Ide paragraf. Yang benar adalah pikiran pokok, pokok pikiran atau ya disebutnya. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 7. Kelompok hewan herbivor merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Ide pokok dari paragraf di bawah, ya dari atas maksudnya ya. A. Kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. B. Hewan yang memiliki susunan gigi yang khas. C. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring.
D. Contoh hewan yang termasuk kelompok herbivora adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Nah, untuk soal nomor 7 ini, jawaban yang paling tepat adalah A, karena ini paragraf utamanya terletak di atas di kalimat paling awal. Kita beri tanda, ini ide pokoknya. Jadi, kita yang sesuai dengan kalimat pertama adalah A. Nomor 8. Cara menentukan pikiran pokok dalam bacaan yaitu titik-titik. A. Menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. B. Meringkas terlebih dahulu untuk menentukan pokok pikiran. C. Membaca keseluruhan bacaan, baru menentukan kesimpulan. Atau D. Disesuaikan dengan judul bacaan. Nah, menentukan pokok pikiran, jadi ditanyakan tentang caranya. Bagaimana sih supaya kita bisa mengetahui pokok pikiran dari sebuah paragraf? Nah, yang paling tepat jawabannya adalah A. Menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Jadi jawabannya A. Nomor 9. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton, hewan pemakan fitoplankton. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil, dan konsumen 3 adalah ikan sedang. Konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Ide pokok paragraf tersebut adalah titik-titik. A. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. B. Konsumen 1 adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. C. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil. D. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Nah, jadi kita lihat paragraf awalnya. Nah, ini dia kalimat utamanya, karena tanpa kata-kata ini tidak akan dijelaskan konsumen 1, konsumen 2, dan lain-lain. Jadi paragraf utamanya atau gagasan pokok atau ide pokoknya adalah D. Masih soal bahasa Indonesia untuk nomor 10. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. Indonesia sejak dahulu sudah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dan memiliki tanah yang subur. Kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu merupakan beberapa contoh dari sekian banyak hasil pertanian atau perkebunan Indonesia. Peminat produk-produk hasil pertanian Indonesia ternyata banyak di luar negeri. Banyak produk pertanian yang rutin diekspor dengan nominal yang cukup besar. Biji coklat, tembakau, aneka rempah-rempah seperti lada hitam, lada putih, kayu manis, biji pala, dan vanili merupakan beberapa contoh hasil pertanian yang terus diekspor. Potensi maritim dan agraris di Indonesia semuanya berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Informasi apa yang diperoleh dari paragraf di atas? A. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan negara agraris. B. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh. C. Peminat produk-produk hasil pertanian Indonesia ternyata banyak dari luar negeri. D. Lada hitam, lada putih, kayu manis, biji pala, dan vanili merupakan beberapa contoh hasil pertanian yang terus diekspor. Nah, ini jawabannya ada pada kalimat pertama, yaitu selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan negara agraris. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, nomor 11 ini muatannya IPS. Negara yang memiliki luas laut lebih besar dibanding dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim
banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Disebut titik-titik. A. Agraris, B. Maritim, C. Wawasan Nusantara, D. Perairan. Nah, kita teliti jadi apa sih disebut apa? Negara yang memiliki luas lautnya banyak. Nah, yang paling tepat adalah negara maritim. Tadi juga di soal sudah ada ya kata-katanya maritim. Nah, ini kata kuncinya. Nomor 12, sebutkan benua yang mengapit Indonesia. A. Benua Eropa dan Asia, B. Benua Eropa dan Australia, C. Benua Australia dan benua Asia, D. Benua Australia dan benua Eropa. Jawaban yang paling tepat adalah C. Benua Asia dan benua Australia. Nah, lanjut ya. Kita ke soal nomor 13. Negara yang berbatasan langsung dengan daratan Indonesia adalah titik-titik. A. Singapura, B. Filipina, C. Malaysia, D. Brunei Darussalam. Yang berbatasan darat secara langsung adalah C. Malaysia, terletak di Pulau Kalimantan. Nomor 14. Yang bukan merupakan komponen dari peta adalah titik-titik. A. Judul peta, B. Daftar isi, C. Skala peta, D. Arah mata angin. Nah, judul peta selalu ada, skala peta juga selalu ada, arah mata angin wajib ada. Nah, daftar isi itu kadang di peta ada, kadang tidak ada. Jadi jawabannya adalah D. B. Nomor 15. Merupakan daratan yang terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter dari permukaan laut, disebut titik-titik. A. Gunung, B. Pegunungan, C. Dataran tinggi, D. Dataran rendah. Nah, jadi ini yang ditanyakan, bagian dari wilayah permukaan di dunia ini ada yang terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter. Disebut apa? Jawabannya adalah gunung atau A ya. Kemudian nomor 16, muatan dari IPA. Interaksi makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut titik-titik. A. Rantai makanan, B. Jaring-jaring makanan, C. Ekosistem, atau D. Habitat. Yang paling tepat jawabannya adalah C. Ekosistem. Nomor 17. Komponen lingkungan biotik menurut fungsinya adalah titik-titik kecuali A. Produsen, B. Konsumen, C. Pengurai, D. Predator. Jadi yang tidak merupakan komponen lingkungan biotik apa saja? Nah, jawaban yang paling tepat adalah predator. Ini tidak ada dalam komponen biotik. Nomor 18. Berikut yang termasuk hewan ekosistem gurun adalah titik-titik. A. Unta, B. burung kalkun, C. gajah, D. singa. Yang paling benar adalah A. Unta. Nomor 19. Hewan pemakan tumbuh-tumbuhan disebut titik-titik. A. Bukan karnivora tapi karnivora. B. Herbivora, C. Omnivora, D. Spora. Spora itu salah satu jenis antara tumbuhan dan hewan ya. Omnivora pemakan segala, karnivora pemakan daging. Jadi yang pemakan tumbuhan adalah herbivora. Jawabannya adalah B. Kalau untuk herbivora, teman-teman ingat obat herbal. Herbal itu berasal dari tumbuhan, maka hewan yang memakan tumbuhan disebut herbivora. Nomor 20. Hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen, produsen melepas energi kepada konsumen, konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya pada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi, energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan.
A. Ekosistem, B. Habitat, C. Jaring-jaring makanan, D. Rantai makanan. Nah, ini ceritanya panjang sekali, tapi ini adalah pengertian produsen dimakan konsumen 1 dimakan konsumen 2 dan lain sebagainya, itu merupakan rantai makanan. Jadi jawabannya adalah D. Alhamdulillah nomor 1 sampai dengan nomor 20 sudah kita bahas soal untuk kelas 5 tema 5. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.